Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham BTPS. Jadi teman-teman terkait review saham BTPS atau analisa saham BTPS. Jadi ini akan menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah saham syariah terbaik saat ini itu termasuk BTPS atau tidak? Jadi kita mulai saja pembahasannya teman-teman. Jadi saham bank syariah ini bisa kita katakan saham yang paling trending untuk saat ini. Nah, kita akan lihat seberapa baik fundamentalnya. Jadi kalau kita lihat pada awal IPO ini mulai dari 2018, sehingga data kita yang kita miliki untuk BTPS ini atau bank tabungan pensiun syariah ini mulai dari 2018 itu dengan total sales atau penjualan itu 3,4 triliun, kemudian naik di 2019 ini 4,4 triliun. Jadi ini satu hal yang positif. Jadi kita katakan bahwa BTPS salah satu saham bertumbuh untuk saat ini. Itulah sebabnya mengapa saat ini sekalipun dalam posisi IHSG anjlok, BTPS masih tetap diburu oleh baik lokal maupun asing. Nah, kemudian dari laba bersih ini juga naik cukup signifikan teman-teman. Jadi dari 965 miliar naik 1,3 triliun, bahkan 1,4. Jadi total ekuitas sekarang ini naik cukup drastis teman-teman. Dalam 3 tahun terakhir ini dari modal awal 1,sekian triliun kemudian naik sudah hampir 5,3 triliun lebih. Ini satu peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini nanti akan terlihat seperti apa kinerja dari sisi return on equity dari BTPS. Nah, saya juga akan bandingkan BTPS dengan beberapa saham. Jadi untuk dapat gambaran valuasi sebenarnya dari BTPS murah atau tidak. Nah, kita lihat teman-teman dari sini di tahun 2019 ini pada saat awal rilis laporan keuangan untuk tahun itu masih di harga 4.200, itu PBV-nya bisa sampai 6 kali. Nah, kita lihat dalam kondisi IHSG anjlok di mana banyak saham yang turun, BTPS hanya di harga 2,9. Padahal kalau kita lihat pertumbuhannya, ini di awal-awal itu bisa sampai 3,4, kemudian naik 6,0. Nah, pada saat harga ini memang sangat cukup mahal, jadi tidak bisa dikatakan sebagai saham salah harga, saham syariah murah atau terbaik. Tapi dalam posisi seperti ini, dengan PBV hanya 2,9, price to earning ratio ini di bawah 15 kali, ini ada satu hal yang menarik untuk kita lihat pada saham BTPS. Nah, untuk penilaian yang lebih akurat lagi, kita lihat return on equity-nya. Jadi, dengan return on equity itu saya sudah jelaskan teman-teman, 10% bisa dihargai dengan PBV 1 kali, kalau 20% PBV 2 kali. Nah, ini sebenarnya sangat mencerminkan, jadi PBV 2,9 ini sangat mencerminkan harga wajar dari saham BTPS. Karena kalau ini yang kita jadikan dasar dengan pertimbangan return on equity, maka sangat wajar BTPS dihargai dengan 2,9. Bukan mahal teman-teman, ini sangat wajar. Jadi kalau mau membandingkan dengan BRIS, saham BRI Syariah, itu nanti akan saya perlihatkan, saya sudah punya datanya. Jadi BRI Syariah itu return on equity-nya hanya 1,5%. Dengan kata lain, ini dihargai dengan pertimbangan ini, maka bisa return on equity ini bisa menggambarkan bahwa PBV wajar untuk BRIS itu hanya 0,2, 0,1, 0,2, dan memang untuk saat ini BRIS itu hanya dihargai dengan 0,4, jadi sangat wajar. Jadi kalau kita katakan murah, ya memang murah karena ini sangat
disesuaikan dengan kinerja dari BRIS sendiri, dan kita bandingkan juga dengan return on dengan ekuitas 5,3 itu kalau kita bandingkan dengan BRIS yang sama-sama di atas 5 ekuitasnya, ternyata dari sisi laba bersih ini cukup jauh sekali teman-teman dibanding dengan BRIS, di mana laba bersih BTPS 1,3 triliun, sedangkan BRIS hanya 74 miliar. Ini perolehan labanya cukup jauh sekali, sehingga kalau kita bandingkan BRIS atau BTPS, maka saya jauh lebih memilih untuk masuk di BTPS. Sekalipun dari sisi valuasi dengan PBV 2,8, BRIS 0,4, karena ini memang sesuai dengan return on equity-nya tadi yang kita lihat tadi teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan antara saham BTPS dengan beberapa saham besar di Indonesia. Nah, kita tadi sudah lihat BRIS. Nah, kita coba bandingkan dengan BBCA, BBRI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Tapi kalau kita lihat yang tinggi di atas 15% itu hanya BCA dan BRI untuk saat ini. Nah, dengan harga return dengan harga 3,7 saat ini, BCA maupun BRI, BCA 3,7 dengan return on equity hanya 16,4, ini bisa kita katakan mahal. Hanya saja BCA itu bisa kita katakan sebagai perusahaan leader, di mana PBV perbandingan PBV 1 kali sama dengan 10% return on equity itu tidak tepat untuk saham-saham leader di bidangnya. Termasuk untuk BRI dengan PBV 1,6, sedangkan return on equity-nya 16,7. Ini bisa katakan BRI memang dihargai cukup murah untuk saat ini. Hanya saja memang secara histori valuasi BRI memang tidak jauh di angka 2,5 sampai 3 saja, jadi tidak lebih dari 3. Berbeda dengan BCA memang selalu dihargai dengan di atas 4,2. Nah, itu yang saya katakan tadi teman-teman, saham leader itu beda valuasinya dengan saham yang bukan leader di bidangnya. Nah, kalau kita bandingkan Bank Mandiri juga jauh lebih murah, tapi memang sekali lagi kita masuk ke historinya memang selalu dihargai. Kalau kita rata-ratakan ini selalu di bawah 2, sehingga dengan 1,0 saat ini untuk PBV-nya memang cukup murah, mengingat return on equity-nya itu selalu di atas 10% selama 4 tahun terakhir ini. Nah, ini yang saya mau simpulkan teman-teman, biar tidak terlalu lama. Berarti kalau kita katakan PBV 2,9 mahal itu tidak tepat, karena kita lihat dari sisi kinerja, bahkan dibanding BCA, BRI, Bank Mandiri, ini jauh lebih tinggi BTPS, di mana dia lebih dari 25%. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat BTPS jauh lebih menarik dibanding saham-saham lainnya, bahkan saham konvensional seperti BCA. Nah, teman-teman, sedikit saya mau mengulas untuk bisnis BTPS seperti apa. Jadi yang menarik sebenarnya BTPS ini, dia adalah bank perkreditan rakyat seperti BRI, tapi cakupannya jauh lebih menarik karena dia langsung masuk ke bisnis-bisnis kecil di pedesaan, di perkotaan, dan sebagainya. Sehingga kenapa valuasi dan kinerja BTPS itu jauh lebih menarik dari bank lain. Selain itu, BTPS karena dia menggunakan sistem syariah, ada keunggulan yang lebih menarik dari BTPS dibanding saham lainnya, termasuk BRI juga, sekalipun dia juga bank mikro. Tapi BTPS ini karena sistem syariah, dia otomatis ketika ingin memberikan pembiayaan, dia harus tahu dulu bisnisnya apa, prospeknya seperti apa, sehingga dari sisi NPM juga itu jauh lebih baik BTPS dibanding saham konvensional. Nah, itu yang menariknya di situ. Kemudian ini kurang lebih bisa kita samakan dengan Grameen Bank di India, yaitu salah satu bank mikro juga yang cukup sukses karena langsung menyasar bisnis-bisnis kecil dari
ibu-ibu prasejahtera. Nah, ini yang kemudian yang membedakan BTPS. Teman-teman kalau mau masuk di saham ini untuk jangka panjang, sebenarnya menarik selama kinerja itu masih sesuai dengan valuasinya. Kalau valuasinya masih di atas 3, masih di bawah 3, dan kinerjanya juga dengan rasio ROE-nya juga masih selalu di atas 20%, maka bisa untuk jangka panjang untuk saham-saham seperti ini. Jadi sepanjang bisnis BTPN Syariah ini masih terus dijalankan seperti ini, saya yakin lambat laun akan terus besar. Dalam jangka waktu 3 tahun saja, ini sudah naik beberapa kali lipat dari total ekuitasnya, dan sekarang sudah 5 triliun lebih dibanding 3 tahun sebelumnya hanya 1,3 triliun sekian. Kemudian kalau kita lihat pergerakan sahamnya, teman-teman, jadi BTPS itu di harga 4.600 memang cukup mahal, tapi masuk di harga ini cukup menarik 1.900, dan kalau kita bisa pegang dan kemudian keluar di harga 3.000 saja, ini cukup menarik. Jadi bisa untung kurang lebih 30% dari total pembelian kita. Jadi teman-teman analis.co.id, biar tidak terlalu panjang, saya berikan kesimpulannya bahwa BTPS dibanding dengan bank syariah yang lainnya termasuk BRIS, ini jauh lebih menarik. BTPS dari sisi valuasi memang terlihat mahal, tapi ini sangat sesuai dengan kinerjanya, termasuk saham bank konvensional. Dan dari sisi bisnis yang menarik adalah karena ini langsung masuk ke ibu-ibu prasejahtera, sehingga kemungkinan untuk berkembang lebih besar itu cukup menarik untuk saham BTPS ini. Oke, sekian review analisa atau review saham BTPS pada hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.